Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bisnis Plan PGSD kelas A yang beranggotakan saya Rani Dayati NIM 4013, Saya Batrisia Albafirda Fashari NIM 028, Saya Dwi Martiana Utari NIM 008. saya Dewi Safitri NIM 103. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bisnis plan dan juga hasil produk dari kelompok kami yang berupa tempe coklat. Topik pembahasan pada presentasi kali ini meliputi yang pertama, alasan kami memilih produk, yang kedua, orientasinya ke depan, yang ketiga, proses pembuatan, dan yang keempat, analisis laba atau keuntungan ataupun rugi yang didapatkan dari hasil produk kami. Di sini kami mengambil usaha dengan menjual produk camilan yang variatif, yaitu tempe coklat, yang dibuat dari tempe dengan kedelai pilihan dengan campuran bahan-bahan lainnya seperti coklat batang dan susu coklat bubuk sebagai topping. Proses pengolahan tempe sebagai bahan olahan makanan selama ini hanya digoreng, ditumis, disambal, dan olahan lainnya yang kebanyakan dibuat sebagai pendamping nasi di saat makan. Dalam pemanfaatan tempe, kebanyakan bercita rasa gurih, asin, ataupun pedas. Di sini, sebagai inovasi baru yang dikembangkan, yaitu olahan tempe yang bercita rasa gurih dengan tambahan lelehan coklat yang manis, sehingga dapat menggugah siapapun untuk segera menikmatinya. Rencana nama usaha tempe coklat ini adalah Teko Isun, yang merupakan singkatan dari tempe coklat isun. Teko Isun ini merupakan salah satu produk industri rumahan di Banyuwangi yang dikerjakan oleh 4 orang pendiri usaha yang juga terlibat langsung dalam proses pembuatan dan pemilihan bahan baku yang terinspirasi dari salah satu produk industri rumahan di Malang. Teko Isun ini menawarkan kelezatan coklat yang dipadu dengan kelezatan tempe. Mungkin bisa dibayangkan ketika rasa manis coklat bertemu dengan gurih dan renyahnya tempe. Kira-kira seperti itulah rasa tempe coklat yang dijadikan ide usaha. Dalam mengaplikasikan ide usaha ini dengan memanfaatkan peluang yang ada, untuk itu tempe coklat ini merupakan kreasi dari bahan-bahan sederhana yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tempe coklat ini dikemas dengan menarik agar dapat menarik minat konsumen. Adapun strategi yang bisa dilakukan agar makanan menghasilkan keuntungan yang besar, yaitu dengan cara mengenalkan produk jualan kepada teman atau keluarga terdekat terlebih dahulu, memberikan diskon atau potongan harga, memberikan gift agar terlihat menarik dan minat konsumen semakin bertambah. Alasan kenapa kami ingin mendirikan usaha produk Teko Isun ini karena kami ingin memberikan camilan baru yang sehat dan berkualitas. Selain itu, produk yang kami buat ini belum banyak diproduksi di daerah Banyuwangi, sehingga memberikan kami peluang yang cukup besar untuk memproduksinya dan memasarkannya. Adanya bisnis plan ini dapat dijadikan acuan dalam menjalankan usaha, serta menjadikan tolak ukur sejauh mana profit usaha yang sedang dijalankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan orientasi produk. Nah, jadi orientasi produk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi produk pasar, yang kedua ada orientasi produk pelanggan, yang ketiga adalah orientasi pesaing. Yaitu yang pertama adalah orientasi pada pasar. Nah, tentunya orientasi pada pasar ini merupakan hal yang terpenting bagi seorang wirausahawan dalam memasarkan produknya. Nah, jadi pada orientasi pasar ini kita itu fokus kepada pelayanan terhadap konsumen dan memberikan pelayanan supaya mereka itu merasa sesuai dengan harapan yang mereka inginkan terhadap barang yang sudah kita produksi, yaitu makanan tempe coklat atau makanan yang terbuat dari bahan dasar kedelai. Untuk yang kedua ini adalah orientasi pelanggan. Nah, jadi pada orientasi pelanggan ini lebih mendalami yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi, untuk menciptakan kepuasan terhadap pelanggan, maka kita membuat produksi cemilan tempe coklat dengan bahan pilihan yang terbaik. Jadi, mulai memperhatikan kedelai, ragi,
gula, tempe, dan coklat. Nah, hal itu diperhatikan supaya pelanggan merasa puas. Nah, jadi kepuasan konsumen juga adalah sasaran jangka panjang. Untuk yang ketiga yaitu adalah orientasi pesaing. Nah, orientasi pesaing itu adalah hal yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Nah, jadi di sini memahami atau mengerti kelemahan dan juga kelebihan pada sebuah produk atau strategi jangka panjangnya. Nah, untuk keunggulan pada produk tempe coklat yang ada di kelompok kami, yang pertama adalah harga itu cukup terjangkau di kalangan masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah kualitas sangat terjamin karena diutamakan untuk kebersihan dan juga kesehatan. Untuk yang ketiga adalah memiliki rasa yang enak dan juga menyehatkan. Di sini kelompok kami membuat produk dari bahan mentah yaitu kedelai, kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi yaitu tempe, dan diolah kembali menjadi bahan jadi yaitu tempe coklat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu susu bubuk coklat, gula halus, garam halus, ragi, bawang putih, coklat batang, kedelai, minyak goreng, air, gas LPG. Alat yang pertama yaitu piring, wajan penggorengan, spatula penggorengan, pisau dan talenan, kompor. Selanjutnya yaitu proses pembuatan produk. Yang pertama, taburi ragi pada tempe yang sudah dibersihkan dan direndam semalaman. Kemudian aduk hingga ragi merata ke seluruh bagian. Masukkan biji kedelai yang telah diberi ragi ke dalam wadah. Tutup wadah dan simpan selama kurang lebih 1 hari. Ketika sudah jadi, buka wadah yang berisi tempe jadi yang telah didiamkan kurang lebih 1 hari dan potong menjadi 2 bagian atau sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, iris tempe tipis-tipis dengan pisau dan lakukan proses ini hingga tempe yang telah disiapkan habis ataupun selesai. Kemudian, geprek bawang putih dan masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Lakukan proses ini hingga bawang putih selesai digeprek semua. Masukkan garam halus secukupnya ke dalam wadah yang berisi air, kemudian aduk hingga larut.
Setelah itu, masukkan tempe yang telah diiris tipis ke dalam wadah yang berisi air dengan bawang putih dan garam halus, serta diamkan kurang lebih selama 10 menit. Siapkan minyak goreng secukupnya dan tuangkan ke dalam wajan penggorengan, kemudian panaskan dengan api sedang. Goreng irisan tempe yang sudah direndam dengan bumbu ke dalam minyak goreng yang telah panas dengan api sedang dan lakukan proses ini hingga irisan tempe habis ataupun selesai. Aduk dan pisahkan tempe yang menempel dengan lainnya agar dapat terendam minyak goreng sepenuhnya. Aduk dan balik irisan tempe agar seluruh bagian dapat matang secara merata. Kemudian diamkan hingga kecoklatan. Angkat keripik tempe yang sudah kecoklatan, kemudian tiriskan. Kemudian lelehkan coklat batang secukupnya, disesuaikan dengan banyaknya keripik tempe dan dipanaskan dengan air mendidih dan api sedang. Setelah itu, masukkan keripik tempe ke dalam lelehan coklat batang dan lakukan hingga seluruh keripik tempe habis. Kemudian masukkan keripik tempe yang telah dilumuri lelehan coklat ke dalam susu coklat bubuk dan lakukan hingga seluruh keripik tempe habis ataupun selesai. Setelah proses sebelumnya selesai, letakkan tempe coklat ke dalam piring dan taburi tempe coklat dengan gula halus secukupnya dan diamkan hingga tempe coklat berubah menjadi keras. Nah, apabila tempe coklat sudah dingin dan keras, masukkan dan kemas tempe coklat yang sudah jadi ke dalam standing pouch yang disediakan hingga selesai. Setelah itu, beri label produk yang dimiliki pada setiap standing pouch hingga selesai. Apabila sudah selesai, produk sudah siap untuk dipasarkan. Hasil produk dari bisnis plan kelompok kami ini diberi nama dengan teko isun, yang artinya tempe coklat isun dengan berat 150 gram. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan atau laba yang diperoleh dari usaha pembuatan tempe coklat teko isun ini. Keuntungan atau laba merupakan tujuan perusahaan yang harus dicapai, di mana dengan laba perusahaan dapat memperluas usahanya. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba merupakan salah satu petunjuk tentang kualitas manajemen serta operasi perusahaan tersebut, yang berarti mencerminkan nilai perusahaan itu sendiri. Laba di sini merupakan posisi dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai macam kegunaan dalam berbagai macam konteks. Keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Biasanya pendapatan yang diterima merupakan hasil dari perkalian antara harga jual produk dengan jumlah produk yang telah dihasilkan. Nah, sehingga semakin tinggi produksi dengan biaya yang kecil dan harga akan mempengaruhi keuntungan.
Untuk mencari pendapatan dari proses produksi tempe coklat teko isun ini dapat dicari dengan menggunakan rumus TR sama dengan P kali Q, di mana P adalah harga jual produk, Q adalah jumlah produk. Nah, di sini telah diketahui bahwa harga jual produk adalah Rp15.500 dengan jumlah produk untuk sekali produksi yaitu 50 unit, sehingga total pendapatannya yaitu Rp775.000. Jadi, pendapatan yang diperoleh dari usaha tempe coklat teko isun ini dalam satu kali produksi adalah Rp775.000. Kemudian, untuk mengetahui jumlah laba yang diperoleh dalam satu kali produksi, dapat menggunakan rumus laba sama dengan total pendapatan dikurangi biaya total. Adapun total pendapatan dalam satu kali produksi yaitu Rp775.000 dengan biaya total Rp640.000, sehingga laba yang diperoleh yaitu Rp135.000. Berdasarkan tabel di samping, dapat diketahui bahwa keuntungan yang diterima dalam satu kali produksi yaitu Rp135.000. Selanjutnya, kita analisis apakah terjadi kerugian dalam produk tempe coklat ini. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari rugi. Rugi didefinisikan sebagai pendapatan atau penjualan perusahaan yang kurang dari beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan atau penjualan perusahaan yang mengurangi modal perusahaan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa setiap kali produksi tempe coklat ini mengalami laba atau mendapatkan suatu keuntungan. Dari total pendapatannya yaitu Rp775.000 dan biaya totalnya atau modal awalnya itu Rp640.000. Sehingga keuntungan yang didapatkan dari setiap kali produksi tempe coklat ini yaitu Rp135.000. Oleh karena itu, untuk kali ini belum terdapat kerugian yang dialami oleh usaha kami. Namun, usaha tempe coklat ini juga dapat mengalami kerugian apabila terdapat beberapa masalah atau faktor tertentu yang menyebabkan kerugian itu sendiri. Adapun faktor yang menyebabkan kerugian, yang pertama yaitu biaya produksi yang semakin membesar. Misalnya seperti naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam setiap kali produksi. Umumnya karena kenaikannya yang kecil, maka tidak begitu kita pedulikan. Padahal jika kita menggunakan beberapa item bahan baku dan banyak yang mengalami kenaikan meski nilainya yang kecil, namun jika diakumulasikan totalnya akan menjadi besar. Nah, tentu saja biaya tersebut akan mengurangi nilai keuntungan atau bahkan menjadi tidak menyisakan keuntungan sama sekali. Faktor yang kedua yaitu penjualan tidak sesuai target. Harga jual produk yang tidak sesuai harapan ini bisa membuat pendapatan tidak dapat menutup biaya produksi dan operasional perusahaan atau usaha yang dimiliki. Begitu pula jika produk yang dijual setiap bulan jumlahnya tidak mencapai target penjualan. Faktor yang ketiga yaitu besarnya pengeluaran daripada pemasukan. Cukup sering menjadi penyebab kerugian yaitu besar pengeluaran ini yang tidak terkontrol sehingga nilainya menjadi lebih besar dibandingkan dengan apa yang mampu didapatkan dari penjualan. Sekian pembahasan topik mengenai bisnis plan dan hasil produk dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.